Selamat datang kembali. Kita sering dengar soal inovasi ya. Tapi pernah nggak Anda mikir, gimana sih sebenarnya lompatan besar teknologi itu kejadian? Betul-betul. Sumber-sumber Anda kali ini menarik membawa kita ke momen penting banget, lahirnya komputer. Ini bukan sekedar, langkah kecil gitu. Bukan. Tapi ini lompatan imajinasi para visioner. Nah, mari kita bedah bareng. Fokus kita di bab 2 ya. Komputer dari materi Anda. Iya, periode ini memang, penuh gejolak ide dan persaingan teknologi. Kita bakal lihat gimana konsep-konsep teori kayak mesin universalnya Turing atau hubungan logika Boolean sama sirkuit listriknya Shannon. Itu yang terkenal itu ya? Iya, itu mulai jadi mesin fisik gitu. Banyak nama muncul, pendekatannya juga macam-macam. Ada Zuse di Jerman, terus Aiken di Harvard, Atanasov di Iowa. Oh banyak ya ternyata ya? Di Bletchley Park, Inggris. Pokoknya misi kita kali ini menelusuri benih-benih komputer modern dan orang-orang di baliknya dari sumber-sumber Anda. Oke, jadi buat Anda yang menyimak, siap-siap ya menemukan gimana para perintis ini kadang kerja sendiri, kadang dalam tim gede kayak di Bell Labs. Benar. Mereka berjibaku dengan tantangan teknis, keterbatasan zaman, buat meletakkan fondasi dunia digital yang Anda nikmati sekarang. Apa titik awalnya nih? Jadi fondasinya itu di ide dulu, ada Alan Turing ya, dengan konsep mesin komputasi universalnya. Mesin teori sih, tapi idenya mesin yang bisa kerjain apa aja kalau dikasih instruksi yang pas. Konsep yang kuat ya? Terus ada Claude Shannon di MIT. Nah ini dia, tesis masternya tahun 37 itu sering disebut Magna Carta era informasi. Wah, Magna Carta, tesis S2. Iya, bayangin aja lompatannya, Shannon sadar kalau logika Boolean yang abstrak, itu loh, benar salah, 1-0, itu bisa diwujudkan secara fisik pakai sirkuit listrik sederhana, cukup pakai saklar on-off. Ini bukan cuma kontribusi biasa, ini membuka pintu ke zaman digital. Gila sih, tesis master jadi kayak gitu. Terus gimana ide sirkuit logika ini jadi nyata gitu? Shannon kan terinspirasi dari saklar relay elektromagnetik. Nah, ide ini rupanya juga kepikiran sama George Stibitz di Bell Labs. Uniknya nih, Gimana tuh? di meja dapurnya, Stibitz ngerakit prototipe namanya K-Model. Pakai apa coba? Kaleng tembakau sama relay bekas. Serius? Di meja dapur? Buat apa? Cuma buat buktiin kalau nambahin angka biner itu bisa pakai listrik. Sederhana banget, tapi ini nunjukin potensi besar saklar on-off buat komputasi. Wow, dari meja dapur ke mesin raksasa dong ya akhirnya. Siapa yang berhasil bikin skala lebih gede? Nah, hampir barengan, di seberang Atlantik ada Konrad Zuse di Jerman. Dia ini agak terisolasi ya karena perang, tapi dia berhasil selesaikan Z3 tahun 1941. Z3, oke. Ini penting, Z3 itu komputer digital elektromekanis pertama yang berfungsi penuh dan programmable. Programmable? Maksudnya? Jadi dia bisa ngikutin urutan instruksi dari pita film bekas. Jadi bisa dipakai buat hitungan beda-beda tanpa perlu dirombak mesinnya. Tapi ya itu, karena pakai ribuan relay saklar mekanik. Pasti lambat ya? Relatif lambat ya. Kecepatannya terbatas sama komponen mekaniknya. Oke, sementara itu di Amerika gimana? Ada juga kan? Ada. Di Harvard, Howard Aiken ini didukung besar sama IBM, bangun Mark I. Selesai tahun 1944. Mesinnya juga raksasa. Segede apa? Belasan meter panjangnya. Dan sama? Elektromekanis juga, pakai relay. Aiken bilang ini mimpi Babbage jadi nyata. Merujuk ke Charles Babbage ya? Betul, perintis komputer mekanis abad 19. Tapi ya kayak Z3 Mark I juga masih dibatasi kecepatan komponen mekanisnya. Jadi kuncinya di kecepatan ya? Relay ini jadi bottleneck. Terus gimana lompatan ke elektroniknya? Siapa yang mulai? Nah, lompatan krusialnya itu pakai tabung vakum. Di sini peran John Atanasov di Iowa State. Katanya sih dia dapat pencerahan pas lagi di bar gitu. Haha, di bar. Terus dia rancang ABC, Atanasov Berry Computer. Mesin ini pakai tabung vakum buat ngitung aritmetikanya. Kenapa tabung vakum penting? Karena nggak ada bagian geraknya, saklarnya elektronik murni, potensinya ribuan kali lebih cepat dari relay. Nah, kecepatan itulah kunci buat komputasi yang benar-benar kuat. Oke. Jadi ABC ini yang pertama elektronik? Elektronik untuk hitungannya ya. Tapi sayangnya ABC ini nggak pernah benar-benar operasional penuh dan belum programmable. Idenya soal memori regeneratif juga penting banget, tapi mesinnya sendiri sempat terlupakan.
Sayang banget ya. Tapi ada juga kan yang elektronik dan jalan, yang Colossus itu. Benar sekali, di Bletchley Park, Inggris. Ini karena kebutuhan mendesak Perang Dunia Kedua, mecahin kode rahasia Jerman. Mereka bikin Colossus, akhir 1943. Lebih cepat dari ABC dong jadinya. Colossus ini jadi komputer digital pertama yang sepenuhnya elektronik, operasional, dan programmable. Nah, tapinya, programmability-nya terbatas. Terbatas gimana? Cuma buat tugas spesifik, mecahin kode Lorentz Jerman, bukan mesin serbaguna kayak visinya Turing atau Zuse. Dan keberadaannya dirahasiain puluhan tahun. Wah, gila ya. Rahasia Mediara. Menarik banget ini, lihat jalur-jalur yang beda-beda. Ada pelajaran nggak sih dari kontras ini? Kayak Atanasov yang sendirian versus tim gede di Bletchley Park atau Bell Labs. Nah, sumber Anda menyoroti ini banget. Inovasi itu seringnya butuh lebih dari sekedar ide brilian satu orang, kan? Atanasov idenya revolusioner, tapi kurang sumber daya, kurang dukungan institusi. Mesinnya ya gitu deh, terbengkalai. Iya juga ya. Sebaliknya, proyek kayak Mark I, Colossus, atau pengembangan di Bell Labs itu punya tim, punya dana. Ini nunjukin pentingnya ekosistem. Perlu kombinasi visioner individu dan tim pelaksana yang kuat. Jadi nggak cukup cuma pinter aja ya? Betul. Bahkan kunjungan kontroversial John Mauchly ke Atanasov, yang nanti jadi sengketa paten ENIAC, itu secara nggak langsung malah jadi jembatan biar ide Atanasov nggak hilang gitu aja. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Kita udah lihat ya perjalanannya. Dari ide abstrak Turing soal komputasi universal, Shannon soal logika sirkuit, Iya. berubah jadi mesin fisik lewat berbagai cara. Elektromekanis kayak Zuse dan Icon, sampai elektronik awal kayak Atanasov dan Colossus. Masing-masing punya peran, mendorong batas yang mungkin saat itu. Dan penting banget buat Anda ingat, jalan ke komputer modern itu nggak lurus. Belok-belok, banyak cabang, banyak percobaan, bahkan gagal juga. Ya, nggak mulus ya. Justru persaingan ide, kadang karena perang, kadang cuma penasaran, plus kolaborasi antara si jenius dan tim teknis. Itulah yang akhirnya lahirin teknologi transformatif ini. Kenapa ini relevan? Pola kayak gini masih kejadian kok di inovasi teknologi sekarang. Bener juga. Nah, sumber Anda kan nyajiin beberapa kandidat penemu pertama nih. Tergantung definisinya apa ya? Iya, tergantung kita mau pakai kriteria apa. Ada Z3, elektromekanis, programmable umum, ABC, elektronik tapi nggak programmable dan nggak operasional penuh, Colossus, elektronik, programmable tapi khusus. Ini jadi mancing pertanyaan buat Anda renungkan nih. Apa tuh? Dalam perlombaan inovasi yang rumit kayak gini, seberapa penting sih jadi yang pertama secara waktu, dibanding jadi yang berhasil nyatuin semua elemen kunci sampai berfungsi bagus dan akhirnya dipakai luas? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.